Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Anies Baswedan TV alias EBI TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel terkenal, channel terakurat, channel update yang selalu memberikan pasokan informasi kepada kalian. Informasi terkini, terupdate, dan terakurat dari media ternama di pantauan udara kami, dari media-media terkenal nasional. Baik Sobat EBI TV dimanapun kalian berada, kami doakan selalu kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholat lima waktu dan hormati orang tuamu, bagian orang tuamu karena mereka adalah tiket menuju surgamu. Baik teman-teman sekalian, kita akan pantau headline news dari newsdetik.com tentang pergumulan atau dialektika atau diskusi politik antara Nasdem, Demokrat, dan PKS tentunya, yang digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya, dan kita akan uh, tampilkan bagaimana kondisi diskusi politik antara ketiga parpol yang mudah-mudahan kita doakan sama-sama secepatnya untuk bisa menjadi koalisi permanen. Ya, tentunya kita berharap kepada tiga partai politik ini untuk betul-betul tidak ada dusta di antara kita dan tidak PHP kepada rakyat, karena kita meyakini dengan hasil survei yang ada bahwa pasangan Anies dijagokan dengan siapapun maka pasti akan menang. Anies Ahy, Anies Khofifah atau yang lain-lainnya diyakini akan menang telak dan hanya satu putaran. Dan berapapun pasangan capres-cawapres nanti yang akan diusung oleh mungkin 3 atau 4 poros, maka semuanya akan dilipat dibabat habis dengan Anies berpasangan dengan siapapun. Itu menurut hasil survei yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga survei nasional. Baik Sobat FPTD dimanapun kalian berada, kita hari ini akan mengusung tema bagaimana proses dialektika, proses diskusi politik yang terjadi antara Nasdem, Demokrat, khususnya untuk menentukan cawapres dari Anies Rashid Baswedan. Di sini kita lihat dan kita bacakan Nasdem Demokrat no deal, diklaim terkendala usulan AHY jadi cawapres. Jadi Nasdem sepertinya masih keberatan dengan usulan dari Demokrat untuk menjadikan seorang AHY sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Karena tentunya Nasdem tidak menginginkan bahwa capres-cawapres itu mereka adalah partisan. Ya, ini sudah sejak dari lama ini Nasdem menginginkan mereka yang menjabat sebagai presiden maupun wakil presiden, mereka menginginkan bukan orang partisan atau orang dari partai. Baik. Jadi itu kendalanya yang menjadikan Nasdem dan Demokrat ini belum juga kunjung berkoalisi. Dari Jakarta dilaporkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan hingga saat ini belum ada kesepakatan dengan Partai Demokrat. Ali mengindikasikan tidak tercapai kesepakatan dengan Partai Demokrat terkait posisi AHY. Ya, lagi-lagi kita tidak tahu sebenarnya alasan yang paling mendukung mengapa mereka uh, tidak setuju AHY. Mungkin teman-teman dari lembaga survei harus lebih meyakinkan posisi Partai Nasdem supaya bisa menerima AHY, maupun dari PKS tentunya diyakinkan bahwa jika Anies diduetkan dengan AHY, menurut daripada survei-survei yang ada ini harus semakin ditekankan. Nah, teman-teman relawan dari Anies Baswedan maupun AHY ini bisa juga untuk melakukan audiensi dengan pihak Nasdem dan pihak PKS untuk meyakinkan kedua parpol ini bahwa pasangan Anies AHY pasti akan melibas semua pasangan yang ada nantinya. Semakin banyak persamaan, jadi mempersering diskusi akan
Kemudian memperbanyak kesamaan, kata juri bicara dari Partai Nasdem. Ketika ada perbedaan, maka kita akan saling memahami alasan perbedaan itu. Karena kita sudah diskusikan. Jadi, perbedaan itu harus dipertemukan, bukan berarti untuk dipersatukan. Kalau tidak bisa bersatu, ya paling tidak kita memahami kenapa kita berbeda. Kata Ali mengawali pernyataannya soal koalisi dengan Partai Demokrat saat dihubungi Kamis 29 September 2022. Ali juga menyampaikan diskusi yang kerap dilakukan memang bisa berujung pada sebuah kesepakatan politik. Namun bisa jadi pembicaraan dua partai politik tak berujung koalisi. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu belum tentu menjadi perbedaan atau justru ujungnya adalah terjadi persatuan. Yang penting kita harus sabar, kata Ali. Dilansir dari newsdetik.com, headline lainnya, Nasdem dan Demokrat belum deal, maka PKS mengatakan Mansobaro Zafiro. Tahu nggak artinya? Inilah sosok Mardhani Alisera, jubir dari partai PKS yang sering menyampaikan berita-beritanya mengenai kondisi perpolitikan dari pihak PKS. Baik, dari Jakarta dilaporkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan belum ada kesepakatan atau deal koalisi dengan Partai Demokrat. Maka PKS memberikan nasihat kepada Demokrat dan Nasdem yang merupakan calon mitra koalisi mereka. Ya, wajar ada komen yang sedang melengkapi puzzle, kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera kepada wartawan Jumat 30 September 2022. Mardhani Alisera mengatakan saat ini para partai politik atau parpol sedang fokus membentuk koalisi agar memenuhi persyaratan ambang batas. Pengajuan presiden atau presidential threshold 20%. Menurutnya, setelah ini barulah para parpol membahas calon presiden atau capres dan wakil presiden, capres yang akan diputuskan. Sementara kita akan lihat pantau laporan terkini dari lembaga survei yang telah melakukan simulasi, ya. Masih dari newsdetik.com, adu elektabilitas 3 kandidat cawapres Nasdem untuk Anies AHY tertinggi. Jadi sudah dilakukan, ya, simulasi adu elektabilitas antara pasangan Anies dipasangkan dengan AHY, Anies pasangan dengan Hovifah, dan Anies dengan pasangan satu lagi calon wakil presiden dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kita akan simak laporan daripada hasil simulasi lembaga survei yang sudah dilakukan. Senior Partai Nasdem Zulfan Lindan sudah mengungkapkan 3 calon wakil presiden atau cawapres untuk dipasangkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi tokoh bakal cawapresnya dengan elektabilitas tertinggi, ya. Perihal sosok cawapres Anies ini diungkapkan Zulfan Lindan saat diskusi adu perspektif dengan tema membaca manuver tabloid, Dewan Kolonel, hingga isu dendam lama yang diselenggarakan Detik.com dan Total Politik pada Senin 26 September 2022. Ya.
Selain AHY, cawapres untuk Anies, yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari simulasi Anies dengan AHY, Anies dengan Khofifah, dan Anies dengan Jenderal Andika Perkasa. Dan di antara tiga ini, misalkan ada Andika Perkasa, ada Khofifah, ada AHY, nanti seperti calon presiden itu juga. Ada tiga ini kan, didiskusikan lah, ini dilihat, ujar Zulfan Lindan. Zulfan Lindan ini dulu ini orang dari PBB yang berhijrah ke Partai Nasdem. Berikut ini elektabilitas AHY, Khofifah, dan Andika Perkasa. Tiga kandidat cawapres Nasdem untuk Anies Baswedan dalam dua survei teranyar. Dari Carta Politika, survei ini dirilis pada Kamis 22 September dengan melibatkan 1.220 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih yang diwawancari secara tatap muka pada periode 6 hingga 13 September 2022. Margin error dari survei ini diklaim 2,82%, dan dalam survei Wakil Presiden, nama AHY menempati urutan ketiga dan keseluruhan tokoh atau 7,2%. Khofifah ada di urutan ke-6, 4,1%, dan Andika Perkasa tepat di bawahnya atau 3,7% dalam survei Carta Politika. Jadi jika diurut itu AHY masuk di posisi pertama, kemudian Khofifah, dan terakhir Jenderal Andika Perkasa sebagai calon yang wapres, calon wakil presiden digadang-gadang untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Sedangkan di survei calon presiden Carta Politika, AHY menempati urutan ke-7, 2,2%, dan Khofifah ke-10, 1,1%. Sementara itu, nama Andika tidak masuk ke dalam 10 besar survei Carta Politika untuk kandidat capres. Dari Poltreking dilaporkan versi Poltreking yang surveinya digelar pada 1 sampai 7 Agustus 2022 dengan melibatkan 1.220 responden. AHY menempati urutan yang keempat, capres elektabilitas tertinggi 4,7%, diikuti oleh Khofifah 2,2% pada urutan yang ke-9. Nama Andika tidak masuk 10 besar dalam survei Poltreking yang diklaim mempunyai margin of error 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Di survei cawapres, elektabilitas AHY mencapai 11,7% dan menempati urutan ketiga. Khofifah Indar Parawansa berada di posisi ke-6, 5,4%, dan Andika Perkasa ke-7, 3,7% dalam survei cawapres Poltreking. Dari antara ketiga kandidat itu, ya, AHY termasuk paling populer, ya. AHY termasuk paling populer. Jadi sobat EBTV dimanapun Anda berada, berdasarkan daripada hasil survei dari Carta Politika maupun Poltreking untuk calon wakil presiden, maka AHY masih berada di puncak survei untuk mendampingi Anies Rashid Baswedan. Demikian saudara, laporan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai usaha kita, ikhtiar kita untuk mendukung daripada Anies Rashid Baswedan untuk menjadi presiden pemimpin di Indonesia tercinta pada 2024. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya sehingga channel ini terus berjuang bersama suara rakyat, suara Anda semua. Dan buat Anda, silakan komen di kolom komentar apa pendapat Anda
mana pasangan yang terbaik untuk Anies Baswedan. Pasangan yang terbaik sekali untuk Anies Baswedan siapa menurut Anda? Silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa selalu subscribe, like, comment, and share semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.